Lawatan Tuhan itu seperti apa sih? Mari kita melihat di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara ya. Paling tidak ada berapa hal atau berapa gambaran yang saya sebutkan ya tentang lawatan Tuhan. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-68, dia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Lawatan Allah itu berarti membawa kelepasan. Ya, bukan sekedar kunjungi, minta disambut, minta dihormati, tapi pada waktu dia datang, dia membawa kelepasan. Itu arti kunjungan Tuhan. Itu gambarannya seperti seorang yang datang, yang membuka pintu-pintu penjara, saudara ya, membuka pintu penjara. Dan kata yang dipakai di sini yang membawa kelepasan, sayang sekali kalau di dalam bahasa Indonesia membawa kelepasan itu kurang mengangkut semua elemen dalam kata itu, karena artinya sebenarnya redeem, menebus. Dan redeem itu, di dalam kata redeem itu ada unsur paying the price, membayar harga, saudara. Ada harga yang dibayar. Ini yang dilakukan oleh si pembebas, yaitu Tuhan atau Mesias. Waktu dia datang, dia membebaskan kita, menebus kita dengan membayar harga, saudara-saudara ya. Bukan sekedar datang tanpa membayar harga. Dia membayar harga. Kita yang ada di dalam penjara dibebaskan. Itu arti pertama, saudara. Itu gambarannya adalah jadi kita di dalam penjara lalu dibebaskan oleh Tuhan. Nah, pada waktu kita melihat istilah membebaskan umatnya, saudara ya, kan pada waktu itu Zakaria menulis Israel di dalam perbudakan oleh orang Romawi ya. Pada waktu itu di Israel diperbudak oleh Romawi saat itu, dan tidak ada pembebasan saat itu sebetulnya. Mereka tetap kok diperbudak oleh orang Romawi pada waktu itu. Jadi maksudnya di sini apa, saudara? Apakah ini secara harafiah? Saudara, saya percaya tidak. Karena kalau kita lihat di bagian akhirnya, itu dengan jelas berbicara tentang ada pengampunan dosa di situ ya. Itu yang disampaikan dalam Alkitab. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, saudara-saudara, tentang arti pembebasan, kita melihat gambaran yang kedua di dalam bagian ini adalah bukan saja membebaskan ya, tetapi memenangkan pertempuran ya, atau juga mengalahkan musuh. Ayat 69, saudara, di situ dikatakan bahwa 69 sampai 75 itu bicara tentang Mesias yang datang dan mengalahkan musuhnya, melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Kalau gambaran pertama begini ya, si pembebas ini datang, dia membebaskan tawanan. Yang kedua sekarang menghancurkan musuhnya. Saudara lihat urutannya berbeda ya. Kalau kita berpikir secara logika, mestinya datang, kalahkan musuh dulu, baru bebaskan tawanan. Tetapi yang dilakukan Tuhan itu berbeda sekali. Datang langsung bebaskan tawanannya. Ini menunjukkan Allah yang berdaulat. Allah begitu peduli dengan umatnya, dia datang, dia membebaskan tawanannya. Tawannya udah bebas, saudara ya, baru dia menghancurkan lawannya. Dan ini menunjukkan bahwa dia Tuhan yang berdaulat. Dia berkuasa untuk membuka dan menutup. Kalau dia sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Meskipun musuhnya masih ada di situ. Musuhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berkutik, saudara-saudara ya. Tuhan di dalam bagian yang kedua ini kita melihat menunjukkan kekalahan total dari musuhnya. Allah menghancurkan musuhnya, saudara-saudara. Melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Musuh kita itu siapa sih? Musuh kita ya, kalau saudara baca di dalam Efesus jelas sekali. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan setan, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa udara, penghulu dunia yang jahat ini. Saudara orang Kristen ingat baik-baik ya. Sesama manusia itu bukan objek dari kebencian kita atau bukanlah musuh kita yang sesungguhnya. Sekeras apapun dia, se ekstrim, seradikal apapun saudara ya,
Saya kok lihatnya orang radikal di Indonesia mungkin gak seradikal Paulus yang mencari orang Kristen dari rumah ke rumah, tarik dan bunuh mereka. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu ya radikal seperti itu, luar biasa. Di sini belum sampai seperti itu. Tapi Tuhan tetap mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Orang luar aja itu bukan menjadi objek musuh kita, apalagi orang di dalam sendiri. Ya, sayang sekali ya kalau orang Kristen tidak mengerti hal ini. Selalu aja kita di antara kita tidak mengerti musuh kita yang sesungguhnya itu siapa. Kita tidak tahu akan hal ini, akhirnya kita dipermainkan. Kita berdoa supaya Tuhan celikan mata hati kita untuk melihat musuh yang sesungguhnya itu adalah iblis, adalah kedagingan kita, dan adalah dunia. Musuh yang besar yang kita nggak bisa kalahkan. Saya rasa kalimat dari Alexander the Great ya, pernah dia mengatakan, saya sudah pernah mengalahkan seluruh banyak bangsa negara, saya sudah kalahkan, tapi sampai hari ini belum bisa mengalahkan diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Nafsu, kedagingannya, segala yang ada dalam diri kita yang berdosa, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Siapakah yang bisa melepaskan kalau bukan Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan datang membebaskan kita, lalu dikatakan melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Kalau kita mau coba untuk membuat semacam struktur atau analisa yang mungkin yang pertama dikatakan dia melawat kita, itu bicara tentang first coming-nya. Kalau yang kedua dia menghancurkan musuh-musuh secara totally, itu di dalam second coming-nya. Dan itu yang kita mengharapkan. Di antara first dan second coming, kedatangan pertama dan kedua ini, kita berperang di sini. Dan Tuhan melibatkan kita untuk berperang, saudara-saudara, melawan dunia, melawan dosa, melawan kedagingan. Kita sebagai orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, diberikan kuasa untuk melawan